Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya kuliah di Universitas Unila, Ancang Kuning, dan di kelas 26 Manajemen. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang Bank Syariah. Dan diawali dengan sejarah Bank Syariah itu sendiri. Sejarah Bank Syariah pertama kali pada tahun 1940 dilakukan di Pakistan dan Malaysia. Dan di Mesir sendiri pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank dan masih berskala kecil. Tahun 1975 di Uni Emirat Arab berdirinya Dubai Islamic Bank. Di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Dan pada tahun 1983 berdiri pula Faisal Islamic Bank of Kibris di Sivers. Kemudian di Malaysia, Bank Syariah lahir, Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Nah, Bank Syariah di Indonesia sendiri didirikan itu berdasarkan kehadiran banknya berdasarkan syariah relatif baru. Awal tahun 1990-an, prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 dan 20 Agustus 1990. Pertama kali dibentuknya itu adalah PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI, dan akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Produk-produk Bank Syariah itu ada Al-Wadiah atau simpanan, pembiayaan dengan bagi hasil, Bai Al-Mu'rabaah, Bai As-Salam, Bai Al-Istinah, Al-Azarah atau leasing, Al-Wakalah atau amanah, Al-Kafalah atau garansi, Al-Hawalah dan Aran. Di sini sedikit saya ini kan soal Al-Wadiah. Al-Wadiah itu adalah simpanan. Jadi Al-Wadiah itu titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang, dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Al-Wadiah ayat ad-damanah, di mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan sehingga mendapatkan bagi hasil, dan bank memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sementara pembiayaan dengan bagi hasil, yaitu penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Dalam bank konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan. Sementara kalau dalam bank syariah, tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akar utama, yaitu al-musyarakah, al-mudarabah, al-muzara'ah, dan al-musaqqah. Al-musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sementara al-mudarabah, akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Sementara al-muja'arah, kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atau dasar bagi hasil panen. Kemudian al-musyaqqah, bagian dari al-musya'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Sementara bai al-murabaah, kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.
Ada lagi bai as-salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang. Bai al-istiqnah. Bai al-istiqnah adalah bentuk khusus dari akad bai as-salam, kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang, dan keduanya kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Sementara untuk al-azara atau leasing, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan untuk al-wakalah atau amanat, penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Untuk al-kafalah atau garansi, jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain. Untuk al-hawalah itu adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain pihak. Untuk ar-ran, kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Sementara untuk penilaian kesehatan bank syariah, tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Dalam penilaian tingkat kesehatan, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank atau inherent risk. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara triwulanan yang meliputi faktor-faktor antara lain 1. Permodalan atau kapital, 2. Kualitas aset atau asset quality, 3. Rentabilitas atau earning, dan 4. Likuiditas atau liquidity, 5. Sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk, dan 6. Manajemen. Khusus untuk tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, berdasarkan prinsip syariah atau BPRS, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 9/7/PBI/2007. Perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian diantaranya 1. Faktor permodalan atau kapital, 2. Faktor kualitas aset atau asset quality, 3. Faktor rentabilitas atau earning, 4. Faktor liquidity atau faktor keuangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, dan 5. Penilaian atas komponen dari faktor manajemen yang dilakukan secara kualitatif. Rincian penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. 1. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Yang kedua, peringkat setiap komponen pembentuk faktor keuangan terdiri dari peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 3, peringkat setiap komponen pembentuk faktor manajemen terdiri dari peringkat A, B, C, dan D. Dan keempat, proses penilaian peringkat faktor keuangan dilakukan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Dan 5, berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dalam penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan peringkat komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keenam, proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui penggabungan atas peringkat faktor keuangan dan peringkat manajemen menggunakan tabel konvensi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgement. Untuk menentukan peringkat komposit yang merupakan peringkat hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank, itu nomor 1 peringkat komposit 1,